Orang yang nggak mampu bayar utang itu belum tentu nggak punya duit. Ada juga orang yang punya duit tapi nggak mau bayar utang. Nggak mau bayar utang. Nah ini yang jadi masalah kan. Syaratnya itu nggak banyak. Syaratnya Kalau masa banyak-banyak ya. iya. Syaratnya ya. Kalau banyak-banyak nanti badukun namanya. Terus dari AKMI pecah ya. Kalau dibilang pecah saya kurang tahu ya. Tapi kan kalau 2% dari 1 triliun kan lumayan juga. Kalau mau mati kan, kalau udah mati ya udahlah dikubur aja. Nggak usah jadi gentayangan gitu kan. Hari ini gua kedatangan bintang tamu, salah satu lawyer, kurator dan pengurus juga, lawyer hit di ibu kota yang sekarang lagi naik daun. Sony Elmars. Gimana kabarnya, Son? Baik, Bang. Kerjaan gimana? Lancar? Alhamdulillah puji Tuhan lancar. Sampai sekarang lancar, belum ada kendala lah. Asik. Hari ini kita ngobrol ini, Son ya. Lu kan kurator. Iya. Pengurus juga. Nah, orang-orang kan teman-teman Brick House Law kan banyak mungkin asing juga. Kurator apa ya? Setahu orang kan banyak kan kurator itu adalah orang yang melakukan lelang-lelang lukisan. Iya. Kebanyakan. Nah, kurator kan beda dengan kurator di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Iya. Pailitan dan PKPU sendiri itu apa sih? Kalau kita lihat di Indonesia sih memang kurator itu berbeda ya dengan kurator yang pada umumnya itu ada di luar negeri. Iya. Kalau kurator di luar negeri itu kan lebih ke arah orang-orang yang memiliki keahlian untuk menilai barang-barang yang memiliki unsur seninya, nilai seninya tinggi seperti itu. Nah, kalau kurator di Indonesia itu lebih ke arah orang-orang yang ditunjuk oleh pengadilan itu untuk melakukan penjualan atas aset-aset yang menjadi harta pailit dari debitor. Nah, tadi kan udah disebut nih harta pailit. Yes. Balik lagi, kepailitan itu apa, ya kan? Nah, kalau kepailitan itu juga di Indonesia sebenarnya udah ada undang-undangnya sendiri. Kalau kita tarik ke belakang, itu undang-undang dibuat sebenarnya ketika krisis moneter itu melanda di Indonesia. Jadi memang dibutuhkan tahun 98 ya? Iya, dibutuhkan suatu pranata hukum agar IMF saat itu mau menyuntikkan dananya di Indonesia. Nah, itulah awal mula kenapa dibutuhkan undang-undang tahun pranata. Betul, tahun undang-undang tahun 98 mengenai kepailitan itu sendiri. Kadang-kadang orang-orang ini orang-orang di Indonesia pada umumnya sering menyamakan kepailitan itu dengan kebangkrutan. Iya. Ya kan, ketika orang nggak mampu bayar utang, ya udah, kalau lu mau bayar utang jual aja aset-aset lu, gitu kan. Nanti uangnya bisa dipakai buat bayar-bayar utang-utang para kreditor gitu. Nah, itu yang sering disederhanakan istilah pailit yang disamakan dengan bangkrut. Padahal orang yang nggak mampu bayar utang itu belum tentu nggak punya duit. Ada juga orang yang punya duit tapi nggak mau bayar utang. Nggak mau bayar utang. Nah, ini yang jadi masalah kan? Iya. Nah, itulah Salah satu karakter dari debitur di Indonesia kan, duit ada tapi dia nggak mau bayar utang. Iya. Nah, itu salah satu fungsi pranata kepailitan di Indonesia untuk memaksa debitor membayar utangnya, gitu. Jadi pailitan itu sendiri, Kepailitan ya, berdasarkan undang-undang itu memang udah jelas diatur, yaitu sita umum yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang atas aset-aset si debitor untuk melakukan penjualan kepada untuk dijual dan hasil penjualannya dibayarkan kepada para kreditornya. oh jadi seluruh kalau dia begitu diputus pailit berarti seluruh aset harta benda dia itu dalam keadaan sita umum ya. Betul, sita umum. Tidak bisa dialihkan lagi ya. Tidak bisa dialihkan lagi. Kalau dialihkan pidana tuh bisa ya. Iya, bisa masuk ke pidana. Ada satu lagi namanya penundaan kewajiban pembayaran utang. Kalau PKPU itu sendiri itu apa tuh? Kalau PKPU sendiri sebenarnya nggak diatur ya di dalam undang-undang definisinya ya. Definisi ya. Ya, secara literasi nggak ada itu di dalam undang-undang PKPU definisinya apa. Tapi kalau kita lihat di beberapa pendapat ahli itu banyak yang bilang kalau PKPU itu sebenarnya secara sederhana adalah restrukturisasi utang. Penjadwalan kembali pembayaran utang oleh debitor kepada para kreditornya. Jadi kalau kita lihat memang di praktek banyak debitor itu yang seringkali terkendala melakukan restrukturisasi kepada para kreditornya karena kreditornya banyak. Oke. Bayangin, kalau misalnya nih, kreditornya 10 aja. Iya, kreditornya 10. Masing-masing harus didatengin satu-satu. Itu pun kalau kreditornya masih di dalam kota. Coba kalau kreditornya di luar kota, di luar negeri, berapa banyak waktu
dan biaya yang dibutuhkan untuk restrukturisasi utangnya, gitu loh. Jadi PKPU ini bisa digunakan oleh debitor itu untuk merestrukturisasi utangnya secara langsung kepada kreditor-kreditornya melalui pengadilan. Gitu. Jadi kalau dia ada repot. utang, kalau ada utang, salah satu kreditor ada utang, utangnya umpamanya debitor yang ada utang, kita anggaplah 10 kreditor. Dari 10 kreditor dia nggak perlu satu-satu untuk bernegosiasi kan? Iya, betul. Untuk penjadwalan utang, restrukturisasi itu adalah penjadwalan utang kembali ya. Jadi begitu dia banyak lagi kesulitan cash flow-nya untuk melakukan pembayaran terhadap kreditor-kreditornya, dia minta dilakukan penjadwalan utang melalui pengadilan. Betul. Nah, kalau pengadilannya sendiri itu pengadilannya di mana dia? Khusus di PKPU dan kepalitan itu sendiri sebenarnya diselesaikan di Pengadilan Niaga. Oh. Namanya Pengadilan Niaga. Lokasinya di Pengadilan Negeri juga. Oh. Nah, di Indonesia ini ada 5 pengadilan niaga. Itu di mana aja tuh? Tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama itu kalau kita ambil dari paling barat ada di Pengadilan Negeri Medan. Oh, oke. Berikutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surabaya, lalu terakhir Pengadilan Negeri Makassar. Nah, di kelima pengadilan negeri tersebut ada yang namanya pengadilan niaga. Gitu. Oh, di pengadilan negeri terdapat satu pengadilan niaga di bawah pengadilan negeri. Betul. Itu berarti dia ada wilayah-wilayah hukumnya juga ya? Ada wilayah hukumnya. Jadi kalau mungkin Sumatera Medan kali ya? Medan masuk, Aceh masuk di Medan, kayak gitu loh. Kalau di Jakarta misalnya debitornya di Karawang, Bekasi itu masuk ke Jawa Jakarta Barat Pusat. ya? Jawa Barat itu ya? masuk ke Jakarta Pusat, Banten, Jakarta Pusat, kayak gitu. Ini ada satu nih yang lagi rame juga nih, salah satu di Undang-Undang Kepailitan yang lagi diuji di diuji di Mahkamah Konstitusi ya. Katanya kan salah satu persyaratan untuk mengajukan kepailitan atau PKPU di pengadilan niaga itu adalah harus wajib seorang advokat. Wah iya betul. Nah, ini kan lagi rame nih ya kalau di di Mahkamah Konstitusi. Menurut lu gimana tuh, Tan? Ya menurut saya pribadi sih sebenarnya yang namanya uji material ya itu hak setiap warga negara lah ya. Jadi kalau memang dirasa ada yang kurang sesuai ya silahkan saja ajukan uji material. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya dasar pembentukan undang-undang itu kenapa mengharuskan advokat ya? Karena kan di dalam proses pemeriksaannya sendiri, proses beracaranya ya, PKPU dan kepailitan itu kan ada jangka waktu, ya kan? Kalau masih diberikan kesempatan kepada orang-orang yang non advokat untuk mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan, itu pasti akan memakan banyak waktu, ya kan? Nah, batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang itu pasti akan terlewati, gitu. Itu dari sisi sederhananya aja. Lalu sisi kedua, karena jadi mungkin pemahaman masyarakatnya ya. Iya. Kalau bukan advokat dia mengajukan proses itu karena ini spesial undang-undang lah. Acaranya juga spesial. Bedanya dengan hukum acara apa di hukum HIR ya? Iya. Yang advokat aja belum tentu tahu hukum acaranya, apalagi yang non advokat. Ya kan? Ada advokat bahkan kalau teman-teman tahu itu di proses persidangan ada yang namanya jawaban, ada yang namanya bukti. Nah kalau di niaga, ketika kita sebagai termohon itu nggak ada yang namanya duplik. Duplik ya. Iya, tapi ada dalam satu perkara advokat minta diajukan duplik gitu kan. Replik atau sementara duplik. Prosesnya dibatasin waktu kan? Betul, dibatasi waktu. Jadi kan itu akan memakan banyak waktu dan akan melewati waktu yang ditentukan oleh undang-undang tadi. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, konsekuensi dari dikabulkannya PKPU dan kepailitan ini berat. Bayangin, kalau misalnya PKPU dikabulkan, ketika kita mengurus perseroan, misalnya kita ambil contoh PKPU-nya perseroan ya, dalam menjalankan fungsi perseroannya kita akan didampingi yang namanya pengurus, yang akan mengawasi dan memberikan persetujuan di bidang finansial dan segala jenis urusan di bidang keuangannya perusahaan. Jadi kita nggak merdeka lagi nih sebagai pengurus perseroan. Nah, itu PKPU. Lebih-lebih lagi dalam hal kepailitan. Kalau kepailitan, fungsi direksi sudah lagi beralih kepada kurator gitu loh. Jadi direksi sudah lagi tidak berwenang untuk mewakili perseroan. Belum lagi nanti setelah kalau begitu pasca putusan maupun PKPU maupun pailit kan nanti ada yang namanya rapat kreditor, verifikasi tagihan. Iya betul. Ya, nah kan? itu kan yang tahu proses legalnya nanti dari sisi advokat gitu loh. Dari sisi acaranya dan konsekuensi yang berat itulah kenapa menurut saya pribadi harusnya masih tetap advokat. Yang di persidangan. Kembali lagi nih, syaratnya untuk diajukan PKPU atau PAIL itu apa sih?
Syaratnya itu nggak banyak. Syaratnya Kalau masa banyak-banyak ya. iya. Syaratnya ya. Kalau banyak-banyak nanti badukun namanya. Iya betul kan. Kalau banyak-banyak. Nah, syaratnya itu ada 2. Yang pertama Apa tuh? ada 2 kreditor yang salah satunya salah satu utangnya itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam artian satu kreditornya lagi itu nggak perlu tagihannya udah jatuh tempo atau dapat ditagih, cukup satu aja. Jadi Nah. yang satu utang kreditor itu udah jatuh tempo ya. Satu lagi berarti nggak harus jatuh tempo kan? Nggak harus jatuh tempo, yang penting punya utang Oh. aja. Nah, syarat yang kedua, utang-utang tadi itu harus dapat dibuktikan secara sederhana. Oke. Sederhana ini sebenarnya banyak celahnya, Menjadi perdebatan ya. jadi perdebatan. Sebenarnya di kalangan lawyer ini menjadi salah satu strategi dan cara tergantung dari lawyer itu, kuasa debitor atau kuasa kreditor. Iya. Ya kan? Betul. Menjadi strategi di pengadilan ya. Betul. Memang utang sederhana ini di kalangan advokat itu sering dijadikan celah Iya. untuk menangkis dan juga untuk kalau posisinya sebagai termohon ya, Iya. di posisi debitor. Kalau posisi kreditor ya ini sering banget dijadiin alasan untuk membuktikan bahwa ini ya udah sederhana aja gitu loh. Nah, contoh ya kita ambil ya dari sisi yang paling sulit aja debitor. Misalnya ada permohonan PKPU yang diajuin sama karyawan yang dipecat. Karyawan yang dipecat itu merasa berhak mendapatkan pesangon, ya kan? Namanya juga dipecat dong. Pecat, oke. Pasti harus dapat pesangon dong. Iya. Kalau perusahaan nggak mau bayar ya gua kejar aja nih pakai permohonan PKPU, kan konsekuensinya berat. Pasti dia takut nih, pasti mau bayar. Nah, ternyata ketika dia ngajuin permohonan PKPU tadi, belum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial mengenai sengketa pemecatannya tadi. Nah, Dia secara otomatis langsung ngajuin ya. Iya, Tapi kalau dia kayak gitu langsung seharusnya ngajuin. hakim harus menolak juga dong. harusnya langsung menolak, tapi kan biasanya mereka pasif, dibiarin dulu. Nah, kalau kita dari sisi debitor, perusahaan yang mecat, itu bisa aja bilang, ini tuh belum diperiksa loh di PHI. Jadi nggak sederhana. Iya, Atau ini jadi kadang-kadang nggak gini juga, sederhana. San. Ambil contoh sebagai perusahaan konstruksi lah. Kan di situ kan ada hak dan kewajiban biasanya dalam Betul. perjanjian. Terkadang si ownernya bukan nggak mau bayar kepada kontraktornya. Tapi mungkin ada beberapa pekerjaan yang dia belum selesaiin, tapi dia udah ngajuin tagihan. Itu kan menjadi nggak sederhana tuh. Betul. Masih ada dispute kan? Iya. Kadang-kadang dijadiin celah juga, harusnya diselesaikan dulu di pengadilan negeri. Siapa Iya. yang salah, siapa yang benar ini. Iya, betul, Total betul. kewajibannya berapa sih sebenarnya? Iya, betul. Gitu. Itu juga sering dijadiin celah tuh kalau mengenai perjanjian-perjanjian kayak gitu, klausul-klausul di dalam perjanjiannya, mengenai pemenuhan kewajiban, itu juga sering dijadikan celah untuk bilang bahwa utangnya nggak sederhana, gitu loh. Oke. Nah, ini kan lu kan sebagai seorang pengurus dan kurator yang terdaftar di Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia ya, Iya. AKPI. Nah, syarat untuk menjadi kurator dan pengurus itu apa sih sebenarnya? Syaratnya kalau kita lihat sih harus dari 2 profesi yang ada di Indonesia. Itu pertama profesi advokat, yang kedua akuntan publik. Oh, berarti syarat pertamanya dia udah ada izin advokat dan izin akuntan ya. Betul. Oke, terus Nah, untuk menjadi advokat dan akuntan kan pasti ada ujiannya masing-masing dari masing-masing pasti organisasi. udah punya sertifikasi lah ya. Betul. Iya. Nah, setelah itu, kedua profesi ini harus mengikuti pendidikan yang diadakan oleh organisasi-organisasi kurator. Kenapa Kalau di disebut- Indonesia sendiri ada berapa sih organisasi kurator? Makanya tadi saya sebut itu organisasi-organisasi. ya. Jadi nggak satu kan? Berarti ada beberapa organisasi. Organisasinya ada apa aja tuh? Kalau saya sebutin dari yang paling tua ya, dari yang paling Jadi ini tua. kakak tertua ya. Ini kakak tertua ini ada yang namanya Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Oke. AKPI. Iya. Saya sendiri dari AKPI. Oh, oke. Jadi saya ikut organisasi yang paling tua, abangnya. Terus Nah, dari AKPI pecah ya. kalau dibilang pecah saya kurang tahu ya. Pokoknya yang jelas kan kalau organisasi baru itu kan berarti lahirnya dari orang-orang organisasi tertua. Nah, yang Iya. kedua apa tuh? Kalau yang kedua namanya Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, KAPI. Nah, yang ketiga yang paling muda, si bungsu ini namanya HKPI, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia. Oh. Nah, ketiga organisasi ini bisa mengangkat kurator dan pengurus.
Sebelumnya harus mengikuti dulu pendidikan yang diadakan oleh ketiga organisasi ini. Setelah mengikuti pendidikan, baru mengikuti ujian ya. Ujian. Ujiannya pun ada 2. Ujian tertulis dan ujian lisan. Untuk sampai ke kurator aja dan pengurus itu ujiannya banyak. Harus ikut ujian. Karena profesi sekarang ini kan lawyer itu kan ngelihat, waduh kurator enak banget, kaya-kaya semua. Lawyer mayoritas berlomba-lomba untuk ikut menjadi kurator dan pengurus. Iya. Gitu. Memang kalau kita lihat ya, apalagi di dunia litigasi ya. Iya. Di dunia litigasi itu memang yang paling bisa dibilang paling seksi itu ya profesi kurator dan pengurus. Bisa dibayangkan, fee kurator dan pengurus aja. Ini fee ya? Fee, kita ngomong Iya, fee ya. Itu fee dari ya. persenan. Bayangin, Persentase. kalau PKPU persentase dari nilai utang yang terdaftar, terverifikasi. Kalau kepailitan persenan, persentase dari nilai aset yang dijual. Dan itu jarang Tapi kan banget. sistemnya kalau pilot kan dia ada progresif kan, gitu. Betul. Yang terkecilnya kan 2% ya kalau nggak salah. 2%. Yang terbesarnya semakin kecil jumlah memang semakin besar, tapi semakin besar jumlah penjualan dia semakin kecil kan. Tapi kan kalau 2% dari 1 triliun kan lumayan juga. Ya kan? Betul. Itu fee doang kan. Belum kalau yang pintar gocekan 378-nya itu kan. Betul. Itu dari fee kurator dan pengurus ya. Kurator kalau penjualannya. Kalau pengurus itu kan persentase dari nilai tagihan yang terdaftar ya. Kalau kita lihat di beberapa media online, itu kita ambil satu contoh kasus saja ya. Ini udah terbuka untuk publik, ada di media juga. Itu PKPU-nya Dunia Teks di Semarang, perusahaan tekstil grup terbesar di Semarang. Nilai total tagihannya itu mencapai 24 triliun. Fee pengurus maksimal 5,5%. Kalau kita ngikut aturan ya, Kalau kita ikut aturan dan maksimal, Iya. bisa dibayangkan berapa fee pengurusnya, iya kan? Walaupun ada ketentuan yang bilang tetap berdasarkan kesepakatan dengan debitor, iya kan? Ya, memang di beberapa perkara, kadang fee pengurus dan fee kurator ini sering jadi kendala sih. Dalam menjalankan profesi sebagai pengurus, lu kan sebagai pengurus ya waktu itu ya di PKPU. Tantangan lu apa sih yang tersulit selaku pengurus itu dalam menjalankan profesinya? Oke, tantangan tentu kalau dari sisi profesionalitas itu yang pasti adalah mempelajari semua tagihan yang ada. Bisa dibayangkan tagihan 1 triliun, kompleksitasnya tentu tinggi. Lalu jumlah kreditornya juga banyak, ya kan? Pengurus itu dasar hutangnya juga kompleks ya. Iya, harus diperiksa Mungkin juga. ada leasing, ada fidusia, ada gadai macam-macam lah ya. Iya, itu jaminannya. Belum lagi perjanjian pokoknya, ya kan? Itu harus kita pelajari. Itu dari sisi profesionalitas. Dari sisi personalnya, bisa dibilang juga profesionalitasnya adalah menjaga independensi. Karena kan kita dimohonkan oleh pemohon. Bagaimana kita bisa menjaga independensi agar hak dari pemohon, termohon, dan kreditor lainnya itu tetap terjaga. Jadi nggak ada yang merasa dicederai. Memang yang paling sulit itu adalah melakukan pendekatan kepada debitor. Kenapa demikian? Karena memang di dalam proses persidangan mereka kan berantem sebenarnya antara pemohon, kreditor pemohon dengan yang punya utang, si termohon ini, iya kan? Mereka berantem di pengadilan, membuktikan bahwa yang satu ingin membuktikan dia punya utang, yang satu membuktikan dia tidak punya utang. Ternyata terbukti punya utang. Akhirnya setelah pasca putusan saya nih pihak ketiga outsider masuk nih. Tiba-tiba datang ngurusin perusahaan si debitor, keuangannya debitor, ya kan? Jadi memang pendekatan yang paling sulit itu adalah ke debitor. Memberikan pengertian lah bahwa kita ini independen. Walaupun kita dimohonkan oleh kreditor pemohon, tapi kita bersikap profesional, lalu kita akan urus semua utangnya, mohon diberikan data-datanya, kayak gitu loh. Sebenarnya kalau debitornya ngerti, kalau dia udah terbukti utang ya, kalau dia berpikiran positif ya, ya udahlah, utang gua banyak nih kan. Kreditor gue banyak, ya gue manfaatin aja proses PKPU-nya kan. Ya udah, kesempatan gue untuk melakukan restrukturisasi utang. Harusnya yang bener kayak gini. Iya kan? Cuman prakteknya banyak debitor yang masih tertutup. Banyak yang nggak mau buka laporan keuangan. Banyak yang nggak mau buka daftar-daftar nama kreditornya gitu loh. Tujuannya apa ya? Banyak, ya kan? Ada juga yang kadang-kadang ingin, karena kan kalau di PKPU itu ada nanti yang namanya voting ya. Voting itu kan bantuan kreditor-kreditor lain kan. Nah ini juga barang ini apa nih? Voting itu apa sih voting itu?
Jadi kalau tadi kita udah bahas mengenai PKPU kepailitan, nah di PKPU itu tujuannya kan tadi udah dibilang restrukturisasi. Iya kan? Ketika kita mau restrukturisasi, pasti kita akan kasih yang namanya kuenya dong. Iya. Kuenya itu adalah proposal perdamaian. Proposal perdamaian itu isinya nanti skema-skema pembayaran kepada para kreditornya. Kalau para kreditornya setuju sama skema pembayaran tadi, pasti dia akan dukung dong. Kalau dukung, bentuk dukungannya nanti disalurkan dalam yang namanya suara. Jadi di akhir proses PKPU akan ada yang namanya pemungutan suara. Itu voting ya. Voting. Mungkin itu juga yang ditakutin oleh debitor sebenarnya. Kan ada akibat hukumnya tuh dari voting kan. Betul. Kalau dia disetujuin, kalau misalnya nih proposal perdamaiannya disetujui oleh mayoritas kreditornya, nanti proposal perdamaian ini akan jadi perjanjian perdamaian, dibuat perjanjian, ditandatanganin, dibuat dalam putusan, berlaku ke semua kreditor. Masalahnya kalau nggak setuju gimana? Kalau nggak setuju, yang tadinya mau restrukturisasi utang, mau penjadwalan kembali pembayaran utang, langsung jadi pilot. nah itu yang mungkin ditakutin oleh, Iya oleh debitor ya. Iya, kalau kita kalau debitor Sebenarnya kayak gini juga, kalau debitornya benar-benar berpikiran positif, dia kan tadi ngajuin proposal perdamaian. Kalau proposal perdamaiannya itu yang realistis, kalau dia realistis lah minta grace period 3 bulan, 6 bulan, nanti baru dicicil, cicilnya sesuai dengan pembayaran sebelumnya. Apalagi kondisi yang kayak sekarang ya, pandemi gini mungkin kalau dia masih masuk akal lah ya untuk para kreditor, ya mungkin bisa diterima. Yang jadi nggak yang sulit itu kan dia ngajuin tagihan ngajuin restrukturisasinya semau-maunya aja, mamanya grace period 1 tahun, cicilan 25 tahun. Itu nyakitin. Kalau gitu kan mending debitornya pilot aja kalau kata kreditor kan sebenarnya. Betul. Sebenarnya ini juga yang sering saya sampaikan ya ke banyak klien. Kalau misalnya PKPU dan kepailitan itu sebenarnya nggak cuma upaya hukum, tapi juga strategi bisnis. Dalam artian kalau misalnya kita ketemu debitor, kalau saya wakilin kreditor ya perbankan, kalau kita ketemu debitor yang memang udah nggak mampu lagi bayar, asetnya nggak ada, kita lihat aja dulu dari laporan keuangan yang auditednya ya. Kalau memang proposal perdamaiannya mampunya segitu, ya kenapa nggak diterima aja, ya kan? Toh nanti pembayaran tetap akan masuk, walaupun kan kita bisa lihat panjang. Iya. Daripada dia pilot, asetnya nggak ada, ya. Misalnya fidusia nih, tapi kan yang namanya fidusia, barang pasti kan akan degrading harganya. Iya. Mesin akan turun harganya. Yes. Daripada nanti pembayaran yang diterima melalui penjualan ternyata lebih kecil daripada angsuran yang dibayar 25 tahun, mending kita ambil angsuran 25 tahun, seperti itu, daripada harus pilot. Tapi kita lihat lagi case by case, kira-kira seperti apa sih karakter debitornya. Gitu. Dari bisnis plan-nya debitor juga kita bisa lihat lah ya. Ini memang masih mau jalan, masih mau hidup apa mau mati ini. Betul. Ya kan? Kalau mau mati kan, kalau udah mati ya udahlah dikubur aja. Nggak usah jadi gentayangan gitu kan. Iya. Mati aja sekalian. Mati sekalian aja kan. Iya. Dipilitin aja kan gitu. Betul. Oke, Son, nggak kerasa juga ya. Udah ini, gua thank you banget. Udah mau kita ngobrol-ngobrol nih di nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tapi dengan tema yang lain lagi atau boleh, silakan. lebih spesifik lagi. Sebenarnya PKPU dan kepailitan ini gue sangat menarik juga. Ntar next lah kita ngobrol-ngobrol yang lain lagi ya, boleh. temanya. Silakan. Oke, udah thank you ya San ya. Oke. Thank you. Belum ditutup, jangan lupa like, comment, subscribe, share dan loncengnya jangan lupa, iya, biar nggak ketinggalan berita-berita dari Brick House Law. Oke, see you.